Ya, Irak tekuk timnas Indonesia di kandang pemirsa. Sore hari ini kita tentu akan melihat dan mengevaluasi bagaimana pertandingan yang sudah berlangsung dengan kemenangan Irak tentunya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu disayangkan dan kita akan membahas bersama dengan Mas Dede Sulaiman, mantan pemain timnas di sini. Mas Dede, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik walaupun sangat disayangkan ya. Betul, Mas Dede, baru saja kita harus melihat kenyataannya kita kalah dari Irak 2-0 ya. Tapi selengkapnya nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Dede. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Mas Dede bagaimana suasana saat ini di GBK pemirsa, tempat di mana diselenggarakannya pertandingan timnas Indonesia melawan Irak tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Agam Rizky di sana. Silakan informasi dan pantauan Anda, kondisi di sana seperti apa sekarang? Ya baik, selamat malam Ken, Anda dan juga pemirsa. Memang jika dapat kami kabarkan kepada Anda bahwasanya untuk saat ini para pendukung timnas Indonesia sudah mulai meninggalkan area Stadion Gelora Bung Karno. Karena memang tadi sejak pukul 16.00 mereka telah hadir untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pertandingan klasifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Irak. Namun memang sangat disayangkan untuk saat ini Indonesia harus mengakui keunggulan atas timnas Irak dari 2 cetakan gol yang telah diraih oleh timnas Irak. Namun tentu saja kita masih memiliki harapan pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Indonesia akan kembali berlaga melawan timnas Filipina untuk memperebutkan posisi pada grup F pada klasifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan Ken, Ane dan juga pemirsa bisa dapat Anda lihat di layar kaca saat ini memang sejumlah pendukung dari timnas Indonesia sudah mulai bergegas meninggalkan area Stadion Gelora Bung Karno. Dan tadi sempat kami bertanya kepada sejumlah pendukung ini, mereka memang tidak hanya berasal dari Jabodetabek, namun di luar pulau mereka telah hadir untuk menyaksikan bagaimana berjalannya pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada klasifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan tidak hanya itu, Kenan dan juga pemirsa, menariknya memang mereka secara semangat dan sukarela begitu telah hadir dari luar Jabodetabek, begitu seperti contohnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya. Sejak kemarin mereka sengaja ada yang telah menginap di sekitar area GBK untuk sama-sama mendukung timnas Indonesia pada klasifikasi Piala Dunia ini. Dan memang jika dapat kami sampaikan kepada Anda bahwasanya memang timnas Irak ini salah satu pemain berat begitu atas Indonesia, karena memang selama 24 tahun terakhir Indonesia masih belum dapat berlawan atau melawan timnas asal Irak ini. Namun kita tidak boleh berkecil hati, tentu saja bahwasanya memang pada tanggal 11 Juni yang akan datang Indonesia akan kembali berlaga melawan Filipina untuk memperebutkan posisi grup F Piala Dunia 2026 ini. Untuk sementara demikian, Ken. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mas Dede, langsung saja deh, walaupun ya oke kita harus menelan kekecewaan ya dalam pertandingan sore hari ini. Tapi Mas Dede melihat bagaimana menilai permainan kita pada sore tadi Mas melawan Irak. Terima kasih Mbak Ken, bahwa kalau kita melihat permainan di babak pertama, kita sebetulnya lebih baik daripada pemain-pemain Irak. Karena apa? Kita lihat pemain-pemain itu tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Yang kedua, organisasi pemain belakang, tengah maupun depan itu sangat baik sekali. Bahkan Indonesia punya peluang waktu itu. Cukup banyak juga peluangnya, Mas. Peluangnya justru Indonesia lebih banyak peluang di babak pertama. Ada strike, ada orang mangun dan segala lain-lainnya. Itu punya peluang sangat sekali. Tetapi peluang-peluang itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain Indonesia. Nah, itu di babak pertama kita sebetulnya menguasai permainan. Mulai dari belakang, tengah maupun depan sangat apik permainan kita. Sangat-sangat apik. Saya juga berpikiran babak masih kedua optimis pada saat itu ya Mas ya? Seperti itu, Mbak Ken. Tapi apa kemudian yang membuat kalau di babak pertama nampaknya cukup rapi, kita patut optimis untuk menatap babak kedua. Tapi kemudian nampaknya di babak kedua cukup banyak momen yang bikin deg-degan dan gemes juga nih Mas. Ini gimana nih Mas Dede? Jadi gini Mbak Ken,
Di sini saya mengamati dan saya melihat bahwa pelatihnya Irak lebih cerdas. Oke. Karena apa? Dia babak kedua inisiatif menyerang ada di Irak. Seperti itu. Akhirnya pemain-pemain Indonesia tertekan di situ. Akhirnya bisa pemain kita tidak konsentrasi, tidak fokus. Akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Akhirnya ada penalti pelanggaran. Kedua, kita lihat kiper Hernando yang harusnya bola itu sudah safe diberikan ke temannya, dia mau melewati pemainnya Irak seperti itu. Jadi memang kesalahan-kesalahan itu memang dilakukan oleh tim kita sendiri, bukan pemain-pemain Iraknya yang memang baik untuk menciptakan gol seperti itu. Tapi kalau menakar Mas, sebenarnya kemampuan antara Irak dan juga timnas Indonesia itu seperti apa sih ketika dipertemukan dalam pertandingan ini sebenarnya? Kalau kita lihat tadi pertandingan tadi bahwa permainan Indonesia dengan Irak dan kualitas pemain-pemainnya tidak berbeda jauh. Oke. Sama, kualitasnya sama. Bahkan kita pun pemain-pemain kita yang naturalisasi sangat baik kualitasnya kan seperti itu. Ditambah pemain-pemain kita ada Marcelino, ada Rizky Ridho dan Hernando, itu juga penampilannya sangat baik sebetulnya. Jadi sebetulnya antara pemain Irak dengan pemain Indonesia tidak berbeda jauh kualitasnya. Hanya memang di situ adalah peluang-peluang yang kita dapat itu tidak bisa dimaksimalkan. Oke, artinya pelatih dari Irak cukup cerdas untuk membaca dan mengevaluasi secara cepat bagaimana permainan Indonesia di babak pertama. Betul. Jadi pelatih Irak lah lebih cerdas daripada pelatih kita, Sintayong. Oke. Karena apa? Di babak kedua Irak berubah bermainnya. Waktu di babak pertama dia pemain-pemain Irak pelatihnya menginstruksikan hanya dia delay dulu. Delay dulu, menunggu baru dia serangan balik. Nah, babak kedua dia tidak seperti itu. Justru dia inisiatif lebih menyerang. Oke. Nah, artinya yang perlu dievaluasi apa saja Mas Dede dari permainan yang sudah ada? Karena kan kita juga masih harus menghadapi pertandingan yang lain ya setelah ini. Ya. Jadi kalau menurut saya dari hasil yang tadi pertandingan melawan Irak yang kalah 2-0, segera lupakan. Lupakan karena apa? Masih ada pertandingan satu lagi yang menentukan buat Indonesia untuk masuk ke fase ketiga. Nah, untuk itu pemain-pemain tetap fokus, tetap kerja keras, tetap semangat untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina. Tidak lagi melihat hasil Vietnam nanti lawan Filipina, lawan Irak. Jangan lagi melihat seperti itu. Karena apa? Apabila Vietnam 2 pertandingan itu menang, dia hanya 9 poinnya. Tapi kita kalau bisa memenangkan dengan Filipina di akhir nanti kita 10. Berarti kita sudah jadi mengamankan tiket dulu. Jadi kita sudah konsentrasi semua pemain full harus bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina di akhir. Oke, nah Mas, termasuk kalau kita bicara soal evaluasi dari permainan ataupun pertandingan hari ini Mas Dede, ini nampaknya timnas Indonesia sering kebobolan di titik putih karena adanya pelanggaran kemudian di titik belakang. Nah, apa yang menyebabkan hal ini kemudian sering terjadi Mas Dede? Nah, ini bisa terjadi seperti itu karena kita tahu kompetisi kita wasit-wasitnya kurang tegas mengambil keputusan di saat pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, kalau event seperti sekarang internasional, wasit-wasitnya lebih tegas dan lebih memang kalau pelanggaran yang harus dihukum penalti ya penalti dia seperti itu. Oke. Makanya pemain-pemain kita harus hati-hati dan terbiasa di kompetisinya. Wasit-wasit itu harus tegas memberikan keputusannya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bahwa Jordi Amat melakukan seperti itu kan kita tahu sendiri pelanggaran seperti itu langsung kartu merah. Oke. Nah, artinya tapi Mas Dede dari pertandingan yang sudah berlangsung 2-0 ya, ini cukup kecewa juga dengan poin yang ada. Apa kemudian hal-hal yang perlu menjadi catatan Sintayong kalau ini head to head antar pelatih juga nih, gimana kemudian nanti harus menyusun strategi menentukan line up dari timnas Indonesia yang kemudian akan bertanding lagi di pertandingan berikutnya? Ya, paling tidak Sintayong harus bisa membaca untuk pertandingan terakhir itu pemain-pemain mana yang cocok untuk diturunkan saat melawan Filipina. Kan seperti itu ya. Paling tidak pemain-pemain yang punya berkarakter untuk bisa menyerang maupun bertahan yang baik. Kan seperti itu. Nah, kalau tidak, kalau kita hanya
pemain-pemain yang diturunkan biasa-biasa saja dan tidak punya kerja keras, kita juga lawan Filipina nanti akan sulit. Oke. Karena jangan salah, kita lawan Filipina di Filipina kan 1-1. 1-1. Nah itu pun kita jangan menganggap remeh pemain-pemain Filipina seperti itu. Jadi memang di akhir pertandingan semua pemain harus kerja keras dan all out di situ. Oke, baik. Jadi kita lupakan sudah kekecewaan kita hari ini. Tentu Betul. menjadi semangat lagi untuk Semangat bisa lagi. mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam melawan Filipina nanti ya. Iya. Mas Didi Sulaiman, terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih. penjelasan dan waktunya. Terima kasih. Sudah mengevaluasi bersama ya apa Iya. yang kita saksikan pada sore Terima kasih. hari ini.